Itu kan sulcata kalau nggak salah ada beberapa yang CB Indonesia juga ya? CB Indonesia udah banyak banget itu sekarang. Udah banyak yang breeding. Berarti gampang dong? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Halo guys, welcome back to Crystal YouTube channel. Ketemu lagi sama Vina dan hari ini aku mau podcast nih ceritanya, Cela podcast. Aku nggak sendiri, udah ditemenin sama A ganteng nih di sebelah kiri aku. Kenalin dulu dong, A. Hai guys, nama saya Deden dari mana? Dari tadi. Dari tadi ya, oke. Oke, dari tadi ya, dari tadi. Oke nih, hari ini kita mau bahas apa nih? Kita ngobrol apa? Mau ngobrolin apa? Coba. Terserah Ngobrolin kamu deh mau nanya apa. suka-suka aku ya. Ya udah ya, terserah aku ya, bener ya. Ya udah. Pokoknya ini temanya terserah aku, dan sebelum kita ke obrolan terserah aku, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Udah itu kalian bisa share yang banyak. Yap, Terus betul. Aktifin juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Terus juga jangan lupa nanti komen apapun yang mau kalian tanyain tentang podcast ini. Oke? 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Kita langsung aja ke obrol santai. Santai nggak nih? Santai. Biar nggak nervous nih. Ya asik. Ditanya-tanya sama. Jadi gini. Beberapa hari ke belakang tuh kan ada banjiran banget kura-kura darat ya. Tahu nggak? Banyak banget itu. Apa? Sulcata. Nah, iya bener. Aku tuh banget sulcata. Terus ada lagi itu apa namanya? Apa? Pardalis juga. Pardalis kemarin banyak banget ya. Itu kan sulcata kalau nggak salah ada beberapa yang CB Indonesia juga ya. CB Indonesia udah banyak banget itu sekarang. Udah banyak yang breeding. Berarti gampang dong? Ya, bisa jadi. Soalnya kan banyak ya, udah banyak yang breeding, berarti kan bisa dibilang dia gampang gitu. Tapi tetap aja bakalan susah buat modelan yang emang belum paham, modelan aku gitu misalnya. Yang belum paham. Cuman gini, kan banyak tuh sulcata banjiran, terus banyak juga orang-orang yang ikut beli, termasuk aku juga termasuk ikut beli. Nah, terus kan ada beberapa yang si sulcatanya itu baru bentar nih usianya, masih baby-babyan kan, tapi dia udah keburu kembali kepada yang maha kuasa gitu kan. Bisa dia pilek atau BS juga gitu. Tapi ada juga orang yang enggak, aku pelihara sulcata dari baby sampai dia besar fine aja kok, sehat-sehat aja. Nah, kira-kira nih apa sih, kenapa gitu kok ada yang kura-kuranya sulcatanya rentan banget, terus ada yang ya udah sehat-sehat aja gitu sih. Itu dia. Jadi kita sebelum pelihara hewan itu ya, terutama yang kita bahas sekarang ini sulcata ya. Nah, jadi sebelum kita pelihara sulcata, kita cari tahu dulu nih si sulcata ini kebiasaannya bagaimana, makanannya apa, perawatannya harus bagaimana. Nah, gitu. Nah, untuk perawatannya tentu kita harus siapin dulu kandangnya sama aksesoris pelengkapnya. Ada water dish, feeding dish, hiding cap, terus substrat, kemudian ada juga lampunya gitu. Jadi itu semua harus disiapkan sebelum sulcatanya datang ke rumah kita gitu. Berarti teman-teman harus banyakin dulu nih referensi ya kan, sama literasi tentang si hewan yang mau kita pelihara di rumah, biar nanti perawatannya tepat, akurat, maksimal gitu ya. Jadi nggak lebar gitu. Apa sih? Kan sayang udah beli mahal-mahal, ternyata datang sini terus kita nggak maksimal gitu perawatannya. Oke, pertama kan kandang nih ya. Ada standar khusus nggak sih buat kandang, harus gimana? Kalau kandang itu pakai tortotable juga itu udah bagus ya, udah pasti bagus itu. Udah pasti bagus. Sirkulasi udaranya udah pasti banyak ya. Kalau tortotable itu kan sirkulasinya banyak itu dari atas. Jadi bagus juga itu. Kalau dari bahan kayu juga bagus, dari bahan fiber juga bagus gitu.
kayak ini nggak sih? Aku pernah pakai turtle cake Turtle yang gambarnya turtle cake ya itu yang bisa. gambarnya tuh kura-kura, badan kura-kura, Iya. dan kita tuh bisa request mau motif apa. Oh, Keren banget itu. Itu paling keren itu, paling kandang kura-kura paling keren itu pakai itu. Terdabes ya, terus ada jendelanya gitu loh. Itu. Jadi dari depan itu tetap kelihatan gitu. Nah, terus nih untuk substrat nih, kan substrat tuh banyak banget ya pilihannya, macam-macam. Substrat apa sih kira-kira yang paling pas gitu nih buat si sulcata? Kalau untuk sulcata ya, kita harus bisa sesuaikan dengan ukuran sulcatanya. Kalau kita beli sulcata yang baby itu yang sekarang banyak, itu bisa kita pakai size S sama M. Itu size-nya ya. Bisa pakai size S, bisa pakai size M gitu. Oke. Pokok khasnya. Itu untuk substratnya ya. Terus kan nanti kita harus siapin hiding cave-nya, meskipun dia punya tempurung juga ya. Tapi dia tetap butuh hiding cave karena ya. si tempurungnya itu merupakan bagian dari tubuhnya. Jadi tetap mereka harus melindungi tempurungnya juga. Gitu. Jadi dia tetap butuh hiding cave ya. Bener. Dan hiding cave-nya tuh yang kayak gimana sih? Yang pas gitu loh buat si sulcata ini. Kalau hiding cave itu tentu si lubang guanya itu harus lebih tinggi dari si ukuran tempurungnya, dari si ukuran si kura-kura kalau jalan gitu. Jadi supaya nih contohnya ini. Nih kalau kura-kura baby sampai baby up ini masuk segini. Jadi kalau kura-kura masuk ke sini tuh nggak nyundul. Oh ya. iya. Ini bisa gitu. Terus ini dalamnya lega banget ya? Ini dalamnya lega. Ini buat baby 10 ekor masuk di sini. 10? 10 masuk kayaknya. Enggak lah. Enggak, kalau aku sih enggak 10, kayaknya 5 itu mentok. 5. Lebay dia. Enggak 10. Itu 10 mentok. Nah, terus kan kura-kura juga kan tadi nggak boleh telat minum ya? Iya, betul. Kenapa tuh? Kalau kura-kura telat minum itu dapat dehidrasi dia. Nah, ujung-ujungnya nanti BS gitu. Nah, itu BS ngeri banget. Jadi si tempat minum itu harus tetap standby dan terisi air gitu di kandang itu. Nah, kemudian si kura-kura juga itu harus direndam. Apalagi sulcata yang masih baby. Sulcata baby itu rata-rata susah menjangkau si tempat minumnya gitu. Kalau bukan susah menjangkau, tapi dia suka nggak tahu di mana letak tempat minumnya gitu. Jadi kita harus merendamnya 1 minggu 3 kali merendam sulcata. Sambil jemur nggak? Sambil jemur. 1 minggu 3 kali itu cukup untuk merendam sulcata sambil dijemur di bak kecil gitu. Di bak kecil, terus si airnya itu jangan sampai penuh. Merendam sulcatanya jangan. Setengah badan aja gitu. Badan aja itu cukup kakinya yang basah gitu. Kakinya. Terus aku pernah dengar nih kalau rendam sulcata itu kadang ada yang ditambah reptil oil, terus ada yang dikasih elektrolit juga si airnya. Elektrolit paling itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu termasuk suplemen juga buat si sulcatanya. Gitu. Bantu pencernaan juga berarti ya kalau suplemen. Nih ini kebetulan saya bawa sulcatanya. Wah, ini mah gede ya tuh. Bukan baby. Nah, ini buat gambaran aja buat teman-teman ya. Kalau mau merendam sulcata, ini cukup segini aja nih airnya. Nah, jadi jangan banyak-banyak. Nah, si sulcata itu bisa menyerap air juga dari lewat kakinya, lewat belakang, lewat dubur ya. Baru tahu loh. Kalau minum kan dia jarang minum. Nah, dia bisa menyerap airnya juga dari pori-pori ini. Dari belakang, dari dubur itu bisa. Gitu guys. Gitu. Jadi sering direndam juga bagus, tapi 3 hari dalam 1 minggu itu cukup. Seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali. Itu maksudnya. Nah, terus nih untuk makanan itu sekarang banyak pelet ya yang jual. Itu bagus juga sih. Pakai pelet itu bagus. Kalau nggak mau pakai pelet, teman-teman bisa pakai rumput, terus bisa juga pakai sayur-sayuran,
ada apa sawi hijau itu bisa, terus sosin itu bisa. Semua sayuran boleh? Boleh. Enggak semua. Enggak. Ya katanya boleh. Enggak semua. Terus ada lagi fumak itu bagus. Terus ada kaktus centong itu paling bagus itu buat si sulcata. Aku suka lihat ada yang kasih sulcatanya pakai bunga sepatu sama daunnya. Iya benar, itu bagus juga. Itu bagus juga. Itu bagus. Bunga sepatu sama daun kembang sepatu itu. Terus kalau ini katanya kan ada ya sama beberapa. Daun murbei juga itu bagus. Murbei. Murbei itu bagus. Daun kacang bagus juga Daun kayaknya. kacang cuma kalau untuk kacang-kacangan nggak boleh itu ya. Terlalu banyak protein. Daunnya boleh. Nah terus kan ada nih beberapa sayuran yang nggak boleh banget nih dikasihin ke si sulcata. Iya, ada yang dari bayam-bayaman itu nggak boleh. Kemudian ada brokoli itu nggak boleh juga ya. Brokoli nggak boleh. Bayam-bayaman itu nggak boleh. Kembang kol berarti nggak boleh juga ya. Masih satu keluarga kan sama brokoli. Nggak boleh itu yang kayak gitu. Kol juga nggak boleh guys. Karena apa? Biasa kalau nggak boleh tuh nantinya kalau dimakan malah jadinya racun. Gitu, kalau kebanyakan itu jadinya racun. Buah-buahan juga itu nggak boleh terlalu banyak, nggak bisa tiap hari. Nggak boleh ya? Nggak boleh tiap hari. Paling seminggu 1 kali. Nah, nanti si makanannya itu gimana nih? Kita kasihin aja gitu? Atau gimana? Kita bisa pakai feeding dish ini nih, kayak gini. Ada juga guys feeding dish-nya. Kita kasih makanan di sini, makanan campur. Coba lihat. Kalau bisa campur pelet makanannya si sayuran. Ini ada nih. Piring khusus buat sulcatanya. Khusus buat kura-kura. Nah, kalau ini pendek banget deh. Ini water dish-nya. Ada tangganya. Ini biar si baby itu bisa manjat sini. Gitu. Nah ini tuh apa ya? Dia nggak terlalu tinggi banget nih, jadi gampang banget untuk dipakai makan. Dan ini tuh muat banyak banget nih. Jadi biasanya di sini tuh di mix ya antara sayur-sayuran hijau, terus wortel, terus apalagi pelet, dikasih pelet pokoknya taruh sini. Jadi nanti makanannya nggak berantakan guys. Jadi kalau misalnya langsung ditaruh di atas substrat kan nanti berantakan ya. Kurang enak aja gitu dilihatnya. Terus takutnya ketukar lagi malah substratnya ikut dimakan. Nah terus ini nih, ini aku salfok banget nih sama si water dish-nya. Dia tuh ada tangga di luar sama ada di dalamnya juga. Iya, itu biar mudah keluar. Ini ukuran apa sih? Ukuran L ya? Berarti ada ukuran yang lebih kecilnya juga dari ini. Terus pasti juga ada ukuran yang lebih besarnya. Ada pasti, kalau untuk ini kan nanti. Iya, kalau ini pakai ini nggak cukup guys. Ini kecil banget tuh. Kaget. Maaf, nggak cukup. Ini harus agak gedean. Terus juga kalau misalnya berendam tuh pakai waterpool juga kayaknya oke banget sih. Jadi baby-babyan itu pakai waterpool tuh bagus. Pakai waterpool. Jadi kita bikinin, kalau misalnya anak-anak kita kan pakai kolam yang dari apa tuh yang ditiup gening. Yang ditiup. Nah, kalau dia pakai waterpool aja. Kalau ke anak kuku nggak akan sobek. Terus nih ya, tadi aku sempat lupa dibahas pas BS. Penyebab BS tuh apa sih? Terus kan kadang juga ada nggak deh, nanti satu-satu. BS dulu, BS. Kenapa kura-kura sulcata tuh gampang BS? Itu tadi udah dibilangin tadi, BS itu salah satunya dari dehidrasi, karena kurang minum itu biasanya bisa jadi BS gitu. Terus ada lagi dari pencernaan makanan yang kurang maksimal, nah itu bisa jadi BS. Terus dari air yang diminum juga bisa nggak? Iya bisa juga. Dari air yang minum itu bisa, karena si air itu kan di beberapa daerah ada yang mempunyai zat kapurnya yang sangat tinggi gitu. Itu bisa, solusinya bisa kita pakai air mineral. Buset, gaya banget ya. Iya, kayak aku kan kemarin sempat beli kura-kura baby beberapa ya, sulcata.
Terus ada beberapa yang dia kena pilek, Iya, terus benar. dia kena BS. Yang BS itu ya aku sadar sih ternyata si airnya banyak mengandung kapur. Banyak Akhirnya aku kapurnya. ganti pakai air mineral, tahu nggak? Iya betul, itu solusi Pakai terbaik, air pakai air mineral mineral. dalam kemasan. Heeh. Nah, terus kalau yang untuk pilek tuh kira-kira kenapa ya? Kalau pilek itu biasanya sering terjadi di musim hujan. Musim Musim hujan. hujan Dingin karena meren ya? dingin, betul. Jadi itu dia tadi, seperti saya bilang tadi, kita harus siapin semuanya, termasuk lampu. Jadi kalau malam hari itu bisa kita kasih lampu, Pakai lampu jadi anget atau biar siang nggak hari pilek. kalau hujannya sepanjang hari itu siang bisa kita bantu pakai lampu juga. Biar tetap anget ya. Kalau diselimutin gimana? Selimutin boleh, bobo bareng. Oh, diselimutin nanti selimutnya di mana, si sulkatanya di mana gitu guys. Nah, terus untuk kebersihan kandang nih, kan Oh, kita pakai kebersihan substrat kandang. ya. Iya benar. Tadi direkomendasiinnya pakai koko khas kan, Toko khas. pakai koko khas. Nah, si koko khas ini dia kan nanti pup, terus buang air kecil gitu. Itu ketika dia pup atau buang air kecil langsung diganti semua koko khasnya. Enggak juga sih. Oh, nggak Kita usah. cukup serok aja bagian yang ada pupnya, kita pakai serokan itu kan banyak yang jual di pet shop. Pakai serokan itu buang pupnya atau yang ada apa? Air kencingnya itu bisa kita buang. Nah, kalau udah kurang itu bisa tambah lagi koko khasnya. Tinggal di-refill gitu ya ceritanya. Gitu. Tapi kalau koko khasnya masih banyak, udah aja tinggal diratain. Diratain juga. lagi. Itu bisa kita ganti koko khas fullnya itu maksimal itu 1 bulan, nggak boleh lebih. Kalau lebih lumayan lama itu, juga ya. Lebih baiknya itu 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali lebih better lah ya. Karena apalagi kalau kita pelihara sulcatanya banyak gitu, lebih dari 2 gitu, itu akan cepat kotor. Berarti bisa seminggu sekali kalau Bisa, banyak. itu. Apalagi sulcatanya gede kayak gini, terus kandangnya seginian, nah itu lumayan juga dia buang kotorannya banyak. Iya nih kalau yang gede gini ya, pupnya itu lumayan gede banget ukurannya. Jadi kalau kura-kura baby kan masih yang kecil-kecil gitu ya, pupnya yang ketutup koko khas juga kelihatan. Kalau udah segede gini nih, buset, gede banget. Ini gede banget. Gede banget, guys. Apalagi kalau Aldabra itu kalau segede gini terus kandang segini. Udah. Harus yang gede kandangnya gitu biar nggak apa sih, nggak bentar-bentar bersihin. Tapi kalau bentar-bentar bersihin juga bagus sih, jadi lebih bersih ya. Lebih sehat nanti. Terus kalau sulcata ini suka dimandiin nggak? Mandiin. Itu mandiinnya tadi pas direndam. Oh, pas direndam sambil dimandiin. Sambil direndam, ada sambil treatment dimandiin. khusus nggak sih selain kayak pakai elektrolit gitu? Kita kalau bersihin pakai sabun khusus, sabun khusus reptil. Ada ya. Ada yang jual. Kita bisa sikat-sikat tempurungnya sampai bersih. Kemudian di bagian ini juga harus disikat. Di bagian kakinya. Di bagian kaki juga. Cuma harus pelan-pelan kita sikatnya karena takutnya dia terluka atau apa gitu. Nah, ini kalau kaki itu bagian yang agak sulit untuk disikat biasanya. Iya, dia berbuku-buku soalnya kakinya. Untuk caranya kalau dia lagi keluar nih kakinya ke sini, ini bisa ke sini. Nah, ini bisa kita sikat di sini. Itu. Harus cobain nanti. Harus cobain di rumah. Nih, kita tutup di sini, nah. Gitu, sikat. Ya, nanti harus cobain nih. Terus nih untuk tempurungnya, ada perawatan khusus nggak sih? Ada juga. Tempurungnya biar lebih smooth, biar lebih mengkilat dan lebih terlihat bersih dan memang pasti bersih. Iya. Itu kita bisa pakai Torto Wax gitu. Oh, ada lagi ya Torto Wax, skincare-nya. Pelembab Torto itu ada. Berarti nggak cuma aku doang, kita doang yang pakai skincare. Si sulcata juga nggak kalah, guys. Dia ada skincare-nya juga, ada jadi Torto itu nanti Wax. bisa lebih smooth lagi. Kalau ini kan masih agak piramidi gitu, karena ini mungkin kelebihan apa namanya? Iya, apa sih yang bikin piramiding gini? Itu kelebihan protein. Oh. Gitu. Ini kelebihan protein, akhirnya dia piramiding.
Jadi kayak gini. Ini sebenarnya masih bisa pulih lagi asal makanannya bisa terjaga. Harus didayetin ya. Diet sulcata. Dietnya harus bagus itu makanannya. Ini dulunya peliharaan dari orang lain, kebetulan di keep sama saya sekarang. Oh gitu. Pindah tangan ya. Karena udah tidak terawat katanya di sana. Iya. Teman-teman, kalau misalnya dari pembahasan kita ada yang kurang nih, ada yang belum kebahas, teman-teman bisa komen aja deh di bawah. Apalagi nih yang harus kita bahas gitu ya. Teman-teman bisa langsung tanyain aja, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Oke, siap. Gak apa-apa ya, nanti kita podcast lagi ya bareng sama aku ya. Oke, podcast hari ini kita cukupin aja sampai di sini. Sulcatanya udah kemana juga ya, udah kabur. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton, terima kasih juga yang udah subscribe, yang udah share, yang udah like juga, thank you. Tapi kalau nggak suka dislike aja, nggak apa-apa, it's okay. Dan sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.